Selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus tetap memberi kita kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera serta sukacita yang melimpah. Firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 23 dikatakan keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Luar biasa. Sahabat di dalam Tuhan, ada dua hal penting yang penulis Amsal sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan firman ini dahsyat sekali. Yang pertama, penulis Amsal mengingatkan kepada kita. Yang pertama, keangkuhan merendahkan orang. Hati-hati dengan sikap, dengan cara hidup yang angkuh. Ya. Jadi kita harus buang semua keangkuhan kita. Ya, kita merasa lebih daripada orang lain. Angkuh. Dan juga kita tidak bisa dinasihati, ditegur karena keangkuhan yang luar biasa. Jadi kita mau berubah, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Jadilah orang-orang yang siap dinasihati, siap ditegur. Dan pada waktu kita ditegur, dinasihati, kita harus berubah. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, penulis Amsal bukan seorang yang biasa-biasa, tapi seorang yang luar biasa. Dan dia mengingatkan supaya setiap kita anak-anak Tuhan, setiap orang percaya tidak boleh hidup dengan sifat yang angkuh. Tetapi biarlah kita memiliki sifat yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dan dikatakan tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, yang kedua, penulis Amsal mendorong kita, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, bukan menjadi orang yang angkuh, tetapi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang benar-benar tidak muncul ego, kesombongan, keakuan, tapi orang-orang yang rendah hati. Kalau Tuhan sudah bawa kita naik tinggi, Tuhan berkati semua yang kita usahakan, tetaplah rendah hati. Makanya banyak orang memberikan satu pelajaran yang baik dari tanaman padi. Padi kalau sudah mengeluarkan buah, dan semakin berisi, dia terus makin merunduk dan merunduk. Mari kita belajar. Semakin Tuhan berkati, kita semakin rendah hati. Semakin Tuhan pakai kita tetap rendah hati. Makanya saya selalu ingatkan anak-anak saya, mari belajar rendah hati. Tidak boleh sombong. Orang yang sombong ini berbahaya. Kita tetap rendah hati. Kalau dapat juara di sekolah, tetap rendah hati. Kalau Tuhan berkati keluarga kita tetap rendah hati. Ada banyak orang berubah. Kalau ekonominya, keuangannya, hartanya bertambah, makin ego, makin sombong, makin angkuh. Tetapi ada banyak juga anak-anak Tuhan, semakin diberkati, semakin rendah hati. Dan saya menemukan ada banyak sekali pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan, tetapi tetap rendah hati. Mari kita belajar tetap rendah hati. Karena Alkitab mengatakan, orang yang rendah hati akan menerima pujian. Dan saya yakin dan percaya pujian itu bukan hanya datang dari manusia saja. Tapi saya yakin pujian itu juga akan datang dari Tuhan. Ingat, waktu Sakeus sebelum dipulihkan oleh Tuhan, saya yakin dia seorang yang angkuh. Dia seorang yang mungkin bisa menyombongkan diri. Karena dia kaya, dia hebat. Walaupun mungkin fisiknya kecil. Tapi ingat,
waktu Yesus sudah bertemu dengan Sakeus dan berkunjung ke rumah Sakeus, Sakeus berubah luar biasa. Dia bisa menjadi orang yang rendah hati. Dia berkata bahwa kalau ada yang saya telah ambil hartanya selama ini, saya akan kembalikan, bahkan 4 kali lipat. Luar biasa. Orang sombong mana mungkin. Dia merasa bahwa orang lain yang salah. Tapi orang yang rendah hati, dia akan memiliki kepribadian siap berkorban. Yusuf, waktu Yusuf diangkat oleh Tuhan dan melalui semua pergumulan hidup, Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dia tetap rendah hati. Bahkan dia tidak benci dengan keluarganya, saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi dan mencintai. Ini penting. Ini mengingatkan setiap kita. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang menjadi anggota dewan. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang saat ini memiliki harta yang banyak. Tetaplah rendah hati. Tetaplah menjadi berkat. Karena itu tujuan Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk jadi berkat. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, orang yang rendah hati akan menerima pujian. Bukan saja dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Ini luar biasa. Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan. Karena Sakeus pun adalah keturunan Abraham. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini dahsyat sekali. Tetaplah rendah hati. Tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga. Ya, jangan jadiin keluarga kita jadi musuh. Jadiin keluarga kita sahabat. Keluarga kita adalah orang-orang yang lekat dengan kita. Orang-orang yang kita peduli dan juga kita cintai. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Biarlah kami terus membangun hidup dalam kerendahan hati dan memuliakan Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Berkati kami semua. Kalau selama ini kami gagal, mungkin kami sombong, angkuh, tinggi hati, biarlah hari ini kami berubah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.